Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 321. Ketua Dong, saya mencoba menelepon rumah Anda, tetapi tidak ada yang menjawab. Apakah kamu di luar? Ya, apa yang salah? Sesuatu telah terjadi di sini. Anda harus berhati-hati demi keselamatan Anda. Dong Suebing bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang telah terjadi? Mengapa saya harus memperhatikan keselamatan saya? Wakil ketua tim Feng harus berada di luar, karena latar belakangnya sangat bising. Dong Suebing dapat mendengar sirene polisi dan radio polisi melalui telepon. Kami baru saja menerima kabar bahwa seorang pria yang mirip dengan salah satu narapidana yang melarikan diri terlihat di Kabupaten Yantai. Pria itu adalah Wu Daguang. Dia telah melarikan diri sejak jailbreak beberapa bulan lalu. Oh, kamu harusnya tahu saudaranya. Kakaknya salah satu narapidana yang menyandera di SMP Nanliu. Dia adalah narapidana dengan bercak vitiligo di wajahnya. Oh, itu dia. Kami menduga Wu Daguang kembali untuk membalas dendam. Dia sendiri adalah buronan, dan dia masih memikirkan balas dendam. Sebelum dia dan saudaranya ditangkap, mereka membuat dan menjual bom. Mereka juga berurusan dengan Triad. Dia adalah orang yang berbahaya. Dong Suebing ingat siapa narapidana yang lolos itu. 10 orang telah melarikan diri dari penjara, dan dia telah menembak 9 dari mereka hingga tewas dalam insiden penyanderaan Nanliu Junior. Narapidana dengan vitiligo itu adalah pemimpinnya, dan sebelum dia meninggal, dia bertanya kepada Dong Suebing tentang keberadaan Wu Daguang. Setelah itu, dia tertawa dan berkata bahwa saudaranya akan membalas dendam padanya. Tapi siapa yang akan menjadi target Wu Daguang? Akankah Wu Daguang membalas dendam pada kediaman Dong Suebing atau Kabupaten Yantai? Apakah dia akan menargetkan Biro Keamanan Umum Kabupaten atau pemerintah kabupaten? Wu Daguang sangat berbahaya. Dia dicari di seluruh negeri, dan dia masih berani kembali untuk membalas dendam. Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak lagi peduli dengan hidupnya dan mungkin akan melakukan apapun tanpa memikirkan akibatnya. Dia sangat berbahaya. Dong Suebing bertanya, apa yang akan dilakukan Kepala Liang? Kami akan memasang penghalang jalan di jalan-jalan utama dan meningkatkan tenaga kerja yang melindungi para pemimpin daerah kami. Kami juga telah mengirim orang untuk melindungi ibumu. Tidak peduli siapa target balas dendam Wu Daguang, itu akan terjadi di Kabupaten Yantai. Itu sebabnya keamanan publik harus mengambil tindakan pencegahan dengan melindungi para pemimpin. Ini juga merupakan jebakan bagi Wu Daguang. Ketua Dong, kamu di mana sekarang? Aku akan meminta anak buahku untuk menjemputmu. Dong Suebing tertawa. Jemput aku untuk apa? Keselamatan pertama. Anda bantu saja aku menjaga kerabatku, dan tidak perlu mengkhawatirkanku. Kepala Dong menolak perlindungan, dan wakil ketua tim Feng tidak mengatakan apapun lagi. Namun dia tetap akan mengirim orang ke markas keamanan umum kabupaten untuk melindunginya secara diam-diam. Ini adalah perintah dari atas, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Dia juga tahu Dong Suebing luar biasa, dan jika Wu Daguang pergi mencari kepala Dong, dia akan mencari kematian. Setelah menutup telepon Dong Suebing berdering lagi. Kali ini, dia adalah pemimpin dari Biro Keamanan Umum, dan sama seperti wakil ketua tim Feng. Dalam perjalanan pulang, Dong Suebing melewati beberapa penghalang jalan. Petugas di penghalang jalan memeriksa setiap mobil, dan suasana tegang. Dong Suebing juga menelepon stasiun desa Huitian untuk meminta anak buahnya berjaga dan meminta Liu Dahai mengirimkan beberapa petugas untuk melindungi kerabatnya. Liu Dahai diselamatkan oleh Dong Suebing dalam keadaan longsor dan tidak akan berusaha keras untuk melindungi kerabatnya. Setelah kembali ke rumah, Dong Suebing melupakan buronan itu dan mulai memikirkan tentang Sister Xie. Bagi Dong Suebing, Xie Huilan lebih penting dari masalah lainnya. Perasaannya terhadapnya nyata dan ingin kembali bersamanya. Apa yang harus aku lakukan agar bisa kembali bersama Kak Xie? Dong Suebing tahu tidak praktis bagi mereka untuk menjadi pasangan lagi, tapi setidaknya dia harus mendapatkan pengampunan Xie Huilan, dan tidak membiarkan Xie Huilan begitu membencinya. Tidak, aku harus melakukan sesuatu. Wei Nan masih berkeliaran, dan aku tidak boleh membiarkan dia mendapat kesempatan untuk bersama Sister Xie. Malam,
Dong Suebing menggunakan sisa nasi untuk memasak nasi goreng dan menutup matanya untuk tidur siang sebentar. 1 jam 2 jam 3 jam Dong Suebing melihat arlojinya dan meninggalkan rumahnya. Saat itu sekitar jam 10 malam, dan hari sangat gelap karena bulan tertutup awan gelap. Sebuah Mercedes-Benz memasuki jalan di sebelah kantor komite partai daerah. Dong Suebing memarkir mobilnya dan memasuki perkebunan. Dia diam-diam memasuki sebuah gedung dan naik lift. Ketika pintu terbuka, dia melihat sekeliling untuk melihat apakah ada orang di sekitar, sebelum beralih ke unit di sebelah kiri. Dong Suebing ingin berbicara baik dengan Xie Huilan, dan karena dia tidak ingin berbicara dengannya, dia hanya dapat mengunjungi rumahnya pada larut malam. Dong Suebing mengeluarkan banyak kunci dan membuka pintu. Apartemennya gelap, dan tidak ada seorang pun di ruang tamu. Dong Suebing bisa melihat cahaya dari celah pintu kamar tidur. Dong Suebing tahu Xie Huilan mungkin sedang bersiap untuk tidur saat ini, dan dia mengganti sandalnya sebelum mengetuk kamar tidur. Dong Suebing menunggu beberapa saat dan berkata, "Saya masuk." Dia membuka pintu dan melihat Xie Huilan duduk di dekat jendela, dengan segelas anggur. Dia mengabaikan Dong Suebing dan terus melihat keluar jendela. Xie Huilan hanya mengenakan kemeja putih, dan kakinya yang panjang dan ramping terlihat. Dia tidak mengenakan celana apapun, dan Dong Suebing dapat melihat pakaian dalam berenda hitamnya. Dia menyilangkan kaki, menyesap anggurnya, dan tidak berusaha menutupi dirinya. Dong Suebing berdeham, "Suster Xie." Xie Huilan terus mengabaikannya. "Air dingin, dan kamu harus memakai celana." Xie Huilan tidak membalas Dong Suebing dan memutar anggurnya. Dong Suebing pergi ke lemarinya dan mengeluarkan sepasang celana panjang berwarna putih. Xie Huilan tidak mengambilnya dan memperlakukannya seolah dia tidak terlihat. Dia meletakkan hidung belang panjang di tempat tidur dan mengumpulkan keberaniannya dan pergi untuk memeluknya. Xie Huilan mendorong Dong Suebing menjauh. "Jangan paksa aku marah. Keluar." Dong Suebing memaksakan senyum. "Saya minta maaf. Tolong jangan marah." Xie Huilan menjawab dengan dingin. "Tinggalkan kunciku di sini, dan keluar. Saya tidak ingin mengulanginya lagi." "Saudari Xie, bisakah kamu memberiku kesempatan?" Meskipun Xie Huilan sombong, Dong Suebing merasa dia masih sangat baik. Setidaknya, sebagian besar waktu, dia akan tersenyum. Tapi sekarang, Dong Suebing akhirnya merasakan kekuatannya. Setelah memohon dan berbicara selama beberapa menit, Xie Huilan masih memperlakukan Dong Suebing dengan dingin. Dong Suebing tahu waktunya bersama Sister Xie sudah habis, tapi dia masih berusaha. "Baiklah, istirahatlah lebih awal, dan saya akan datang besok." Xie Huilan memandangnya tanpa emosi. "Tinggalkan kuncinya di sini." Dong Suebing pura-pura tidak mendengarnya. "Apa yang kamu inginkan untuk makan malam besok? Aku akan mempersiapkannya untukmu." Wajah Xie Huilan menjadi hitam. "Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Tinggalkan kuncinya di sini dan tersesat. Apakah kamu mengerti?" Xie Huilan menarik napas dalam-dalam dan menyipitkan matanya. "Aku akan makan malam bersama Wei Nan besok." Wajah Dong Suebing berubah. "Wei Nan, hanya kalian berdua?" "Ya, hanya kita." Dong Suebing tidak senang. "Mengapa kamu makan malam dengannya?" Xie Huilan mencibir. "Siapa kamu hingga menanyaiku? Apakah saya perlu melapor kepada Anda?" Saya akhirnya memahami sesuatu. Meskipun Wei Nan tidak sempurna, setidaknya dia mengabdi padaku. "Apa maksudmu? Bagaimana menurutmu? Kamu ingin berkencan dengan Wei Nan?" Dong Suebing bertanya. "Apakah kamu sengaja mencoba membuatku kesal?" Xie Huilan tertawa. "Apakah aku perlu melakukannya? Kamu harus tahu karakternya." Dia Xie Huilan memandang Dong Suebing dengan dingin. "Setidaknya, karakternya lebih baik darimu." Melihat Sister Xie berpikir untuk berkencan dengan Wei Nan, Dong Suebing menjadi marah. Dia menggedor meja. "Xie Huilan, apa artinya ini? Saya akui saya telah melakukan kesalahan dan Anda bisa memarahi atau memukul saya. Tapi kenapa kamu harus pergi ke Wei Nan? Apakah kamu melakukan ini untuk membuatku kesal? Karakterku tidak sebaik dia. Perasaanku padamu tidak bisa dibandingkan dengan dia." Omong kosong. Meskipun Dong Suebing tahu Xie Huilan tidak mengatakan yang sebenarnya, dia tetap marah. Setelah jeda yang lama, dia mengendalikan amarahnya dan berkata, "Saudari Xie, aku mohon padamu. Jika kamu marah padaku,
datang saja padaku. Jangan dekat-dekat dengan Wei Nan. Tidak ada gunanya bersama Wei Nan hanya untuk membuatku kesal. Xie Huilan tertawa dingin. Apakah menurutmu aku akan menganggap pernikahanku sebagai lelucon? Menurutku Wei Nan tidak buruk. Dong Suebing menjawab dengan marah. Tidak buruk, pantatku. Xie Huilan menyipitkan matanya. Berhentilah berteriak padaku. Apakah menurut Anda dengan meninggikan suara, Anda benar? Dong Suebing menatap Xie Huilan. Apa yang kamu inginkan? Saya lelah dan ingin mencari seseorang untuk menikah. Tapi, kamu sebaiknya tidak memilih Wei Nan. Saya masih mempertimbangkannya, dan Anda tidak berhak memutuskannya untuk saya. Saat Dong Suebing memikirkan Xie Huilan mungkin berada di pelukan Wei Nan di masa depan, darahnya mendidih. Dia segera berdiri dan berteriak. Bagus. Xie Huilan, pergi dan temukan siapapun yang kamu inginkan. Mata Xie Huilan menyipit, mencoba meneriakiku lagi. Dong Suebing dibutakan oleh amarahnya. Jangan mencoba menakutiku. Nikahi saja siapapun yang kamu mau. Apa menurutmu aku akan mati tanpamu? Jika menurut Anda Wei Nan adalah orang baik, silakan. Jika saya ikut campur dalam urusan Anda di masa depan, saya akan mengubah nama keluarga saya. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Bagus, kaulah yang mengatakannya. Ya, Xie Huilan mengangguk. Ingat apa yang kamu katakan. Dong Suebing mengeluarkan kunci Xie Huilan dan melemparkannya ke atas meja. Aku tidak perlu kamu mengingatkanku. Xie Huilan mengambil kuncinya. Keluar. Dong Suebing menyerbu keluar rumahnya dan membanting pintu hingga tertutup. Keduanya telah terjatuh sepenuhnya. Kembali ke rumah, Dong Suebing melepas pakaiannya dan pergi tidur. Dia telah menahan emosinya beberapa hari terakhir dan meledak di depan Xie Huilan. Dia masih marah atas apa yang dikatakan Xie Huilan bahwa Wei Nan lebih baik darinya. Brengsek, ini terlalu menyebalkan. Dong Suebing memutuskan untuk tidak memedulikan Xie Huilan di masa depan. Bahkan jika dia jatuh ke sungai dan tenggelam, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kami akan berpisah. Kami akan memutuskan hubungan satu sama lain. Pagi selanjutnya, Dong Suebing tidur sampai jam 10 pagi. Setelah Dong Suebing bangun, dia masih sangat marah. Bahkan dalam mimpinya, dia bertengkar dengan Xie Huilan. Dia pergi ke kamar mandinya untuk mandi, dan setelah dia berganti pakaian, dia menyadari ada selusin panggilan tidak terjawab di teleponnya di ruang tamu. Semua panggilan tak terjawab berasal dari keamanan umum daerah. Dong Suebing membalas telepon itu dengan enggan, karena dia sedang tidak berminat untuk bekerja hari ini. Antrean berhasil dilewati. Sebuah berita mengejutkan sampai ke telinga Dong Suebing. Bagaimana ini bisa terjadi? Dong Suebing memegang ponselnya dengan linglung beberapa saat sebelum bergegas keluar rumahnya. Dong Suebing naik ke mobilnya dan keluar dari tempat itu. Saat ini, Dong Suebing telah melupakan apapun yang dia katakan kemarin. Xie Huilan dalam masalah kota kabupaten. Jalan tengah. Buru-buru, buru-buru, buru-buru. Saya harus sampai di sana tepat waktu. MPV Mercedes melaju kencang di jalanan, dan Dong Suebing membunyikan klakson seperti orang gila. Dia bahkan menerobos 3 lampu merah. Tepat di tengah jalan sentral 3R, ada ribuan orang yang dievakuasi dari gedung-gedung di dekatnya. Orang-orang melihat keluar jendela dari beberapa bangunan di kejauhan. Dong Suebing membunyikan klaksonnya dan melewati kerumunan tanpa henti. Penonton terkejut dan segera membiarkan Dong Suebing lewat, dan Dong Suebing melihat kendaraan polisi dan petugas di depannya. Petugas polisi telah memasang garis polisi beberapa ratus meter dari gedung perkantoran. MPV Mercedes berhenti, dan Dong Suebing melompat keluar. Ketua Dong, kamu di sini. Beberapa petugas melihat Dong Suebing dan menyapanya sebelum melanjutkan pekerjaan mereka. Lebih dari selusin mobil polisi, beberapa sepeda, 4 mobil pemadam kebakaran, dan 2 kendaraan anti huru-hara diparkir di luar. Beberapa petugas polisi melakukan pengendalian massa, dan beberapa berteriak di radio mereka. Semua orang terlihat cemas. Dong Suebing melihat sekretaris Partai Kabupaten Siang Daofa, Wakil Sekretaris Partai Chao Suepeng, Sekretaris Komite Politik dan Hukum Huang Li, Kepala Biro Keamanan Publik Liang Chengpeng, dan semua pemimpin lainnya sedang bertemu di tempat kejadian. Situasinya sangat tegang. Banyak pekerja kantoran yang masih berlarian keluar gedung, dan petugas sedang mengevakuasi orang-orang dari toko-toko terdekat.
Ketegangan meningkat. Dong Suebing menarik seorang petugas di sampingnya. Kata petugas muda itu, "Ketua Dong, apa perintahmu?" Dong Suebing melihat ke gedung kantor. "Apa yang telah terjadi? Ceritakan semuanya secara detail." Seperti ini petugas muda itu menghela nafas. Selama Hari Nasional, Wali Kota Sie akan mengunjungi beberapa kantor untuk inspeksi, dan rencana perjalanannya telah direncanakan sejak lama. Buronan itu, Wu Daguang, mengetahui rencana perjalanan Wali Kota Sie dan menunggunya di dekatnya. Dia mengikatkan bom pada dirinya sendiri, dan ketika Wali Kota Sie turun dari mobilnya, dia bergegas mendekat. Petugas yang melindungi Wali Kota Sie segera menodongkan senjata ke arahnya, namun mereka tidak berani melepaskan tembakan. Selain bom yang diikatkan ke tubuhnya, Wu Daguang juga memegang detonator di tangannya. Saat itu, ada banyak orang di sekitar, dan puluhan nyawa akan hilang jika bom meledak. Wajah Dong Suebing menjadi hitam. Perwira muda itu melanjutkan. Setelah itu, Wali Kota Sie menghampiri Wu Daguang dan memerintahkan semua petugas untuk pergi. Dia mencoba menunda waktu dengan berbicara kepada Wu Daguang, dan membiarkan orang-orang terdekat pergi. Segera, hanya Wali Kota Sie dan Wu Daguang yang berada di depan gedung. Mungkin Wu Daguang juga tidak ingin bunuh diri. Dia melihat beberapa petugas polisi mengarahkan senjatanya ke arahnya dari kejauhan, dan dia dengan cepat menyeret Wali Kota Sie ke dalam gedung. Petugas di tempat kejadian takut mereka akan mengganggunya dan tidak mengikutinya. Setelah itu, kendaraan polisi datang dan mengepung kawasan tersebut. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.